dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah. Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Sibolga, Tapanuli Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam aksi tersebut, Aliansi Wartawan Sibolga, Tapanuli Tengah meminta agar Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mencopot Kepala Dinas PMD karena diduga telah mengkotak-kotakan para wartawan. Siapa pimpinannya? Anda kenal siapa pimpinannya? Saya tanya, jawab dong. Ada? Kalian kenal semua siapa pimpinannya? Ada nggak di hadapan kita? Nah, lantas kepada siapa kita sampaikan gitu, Pak? Kepada siapa kita sampaikan? Terkait semua ini. Bagaimana Kapten bisa... Koordinator sekaligus penanggung jawab aksi, Herbert Roberto Sitohang menyampaikan, aksi damai ini untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan sejumlah wartawan yang merasa kecewa atas kebijakan ganda Kepala Dinas PMD Tapanuli Tengah, Zulkifli Simatupang, terkait kegiatan publikasi dana desa anggaran tahun 2025. Kepala Dinas PMD Tapanuli Tengah diduga sengaja mengkondisikan hanya 9 media yang mendapat kegiatan publikasi dana desa. Sementara media lainnya tidak dilibatkan dalam publikasi dana desa, tindakan ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Herbert mengingatkan, publikasi dana desa wajib hukumnya, sebab transparansi menjadi prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat desa. Kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Permendes Nomor 7 Tahun 2023, Pasal 16 dan 17 terkait publikasi dana desa, dan Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis publikasi, serta peraturan lainnya. Dari sekian banyak peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan dana desa, tidak ada satupun regulasi yang mengatur besarnya dana publikasi dana desa, dan media mana yang berhak untuk itu. Berulang kali kan sudah saya sampaikan bahwa kedatangan kegiatan ini adalah mengeluhkan ketidakadilan wartawan itu. Ada wartawan 9 orang saja yang mendapat publikasi dana desa, sementara banyak wartawan lainnya tidak dipedulikan. Itu salah satu bagi saya tadi. Seperti apa yang saya bilang, ini jelas saya ulang-ulang kembali ya. Penggunaan dana desa sesuai Kemdes memang harus dipublikasikan. Tapi tidak ada mematok harga antara 2 juta sampai 2,5 juta. Ini catat ya. Coba tadi sudah ya. Tidak ada di dalam undang-undang menentukan nilai nominal 2 juta sampai 2 juta untuk dana publikasi. Tunjukkan sama kami salinan Kemendes yang menentukan nilai nominal 2 juta setiap desa. Nggak ada itu, Pak. Nah, dari 159 desa di Jawa Tengah, kalau di total dana publikasinya mencapai 318 juta. Ini yang terakhir, Pak. Tadi sudah saya berikan dan saya tekankan di dalam Kadis PMD ini harus bertanggung jawab, karena ini menurut saya pungutan liar. Kalau salah saya di apa? Udah, pasal melanggar pasal 368 dan pasal 323 KUH pidana. Itu di sana, Pak. Siapa di hadapan kita sekarang? Siapa pimpinannya? Anda kenal siapa pimpinannya? Saya tanya, jawab dong. Ada? Kalian kenal semua siapa pimpinannya? Ada nggak di hadapan kita? Nah, lantas kepada siapa kita sampaikan gitu, Pak? Kepada siapa kita sampaikan? Terkait semua ini. Bagaimana Kapten bisa naik kelas? Bagaimana Kapten bisa berbicara tentang keadilan? Keadilan untuk semua. Apanya keadilan untuk semua? Keadilan untuk mereka gitu. Keadilan untuk mereka. Keadilan untuk yang punya kepentingan. Kalau Anda selaku pemimpin, Anda sebagai kepala dinas, sambut dong. Kami nanti saya kapten loh. Asli saya kapten berdomisili. Namun sangat disayangkan, dari narasumber terpercaya mengaku, diduga kepala desa mendapat tekanan dan diwajibkan membayar biaya publikasi dana desa sebesar 2 juta hingga 2,5 juta kepada media tertentu yang mengaku dirinya wartawan istana, atas sepengetahuan Kepala Dinas PMD Tapteng. Kepala Dinas PMD Tapteng harus bertanggung jawab untuk itu. Pungutan sebesar itu diduga termasuk kategori upaya pemerasan dan bisa dipidana sesuai pasal 368, pasal 423 KUHP.
Senada dengan Herbert, Rijal Bustakzaluk, menimpali, keterbukaan informasi terkait publikasi dana desa sangat penting, karena menyangkut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik dan jangan terulang lagi seperti tahun 2024 yang lalu, di mana hanya 8 media yang ditunjuk untuk publikasi dana desa dengan jumlah yang sama, berdasarkan surat sakti dari oknum pejabat. Di tengah teriknya matahari, Rijal menegaskan, saat ini beberapa wartawan yang tergabung dalam aliansi wartawan Sibolga Tapteng tengah mencari bukti otentik terkait hal ini. Kita sedang mencari dan mengumpulkan bukti tambahan. Setelah itu, secara bersama-sama kita akan melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang, termasuk temuan kita yang pada tahun 2024 yang lalu, agar diusut tuntas pihak aparat hukum. Kami gitu. Ya, kalau menurut saya Pak, cerita ini mengambang gitu, tidak ada titik terang gitu. Ya. Semakin kita bertanya, semakin mereka bawa opini liar gitu. Semakin mereka buang badan, semakin mereka mengaku bahwa itu tidak dari kami dan tidak dari kami. Sementara yang desa, kepala desa, ini instruksi siapa? Instruksi bos mana? Jadi seakan-akan dianggap melindungi ya. Buang Ya, badan. sengaja mereka menciptakan membuat terkesan seolah-olah seakan-akan. Gitu. Artinya kecewa lah hasil dari Bukan cuma kecewa lagi gitu. Sekiranya Indonesia tidak punya hukum, mungkin saya juga punya hukum sendiri gitu. Tapi saya hargai itu. Oke, terima kasih Terima kasih. atas semua itu. Dan harapan kita semua pada rekan-rekan, kalau memang ini mengambang dan tidak ada titik terang gitu, kita harus Turun lagi. minggu depan gitu langsung kepada bupatinya gitu dan ketua DPRD Tapteng. Dan bila perlu kajari langsung pelaporan gitu loh. Terkait temuan-temuan gitu. Jangan cuma ngomong-ngomong doang. Jangan cuma ngomong doang. Jangan cuma cuap-cuap gitu loh. Sementara itu, penanggung jawab aksi lainnya Makinullah tidak bisa menutupi rasa kekecewaannya bersama utusan lainnya. Usai pertemuan dengan Kadis PMD Zulkifli Simatupang beserta jajarannya, Makinullah menuturkan, semua pertanyaan kita terkait informasi publikasi dana desa tidak bisa terjawab alias mengambang, seraya mengingatkan bahwa aksi demo jilid 2 rencananya akan digelar di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. Terpantau, kegiatan aksi damai yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan Satuan Pamong Praja tersebut berjalan dengan tertib dan aman. Tim Liputan JPKP Sumut TV melaporkan.